hipnoterapis, biasa di Jakarta. Nah, jadi saya mau cerita sebenarnya apa sih alasan saya ikut Brother dan juga apa yang saya rasakan selama proses yang saya alami di sini. Nah, jadi sebenarnya alasan saya ikut ini tuh mungkin agak lain gitu ya, agak beda. Jadi sebenarnya saya udah tahu meditasi udah lama sih. Jadi kan saya suka yoga ya dari dulu ya, udah 10 tahun. Jadi udah sering juga meditasi, cuma kayak lebih ke arah fokus aja gitu, fokus nafas gitu ya, fokus udah gitu aja kan. Dan saya juga punya teman-teman yang memang sudah sering juga ikut Brother juga, jadi kayak dapat info dari mereka kalau ada nih meditasi yang bagus kayak gini ikut Brother gitu kan. Nah, cuma yang buat saya tertarik meditasi untuk lebih serius itu adalah saat saya nonton YouTuber yang saya suka banget, psikiater. Dia itu terkenal banget, dia lulusan Harvard dan dia dari India. Dia seorang yang belajar dari biksu juga, sempat beberapa tahun gitu. Dia belajar yoga dari di ashram di India gitu, lama banget tahun-tahun di sana. Terus dia tuh sempat mention di video dia itu kalau dia itu sebagai psikiater itu dia tuh punya kayak intuisi yang sangat canggih gitu. Jadi kayak orang datang lewat pintu ruangan dia terus langsung kayak ini pesannya ini gitu ya, ketahuan gitu. Terus kalau misalnya kliennya pasien dia datang bisa langsung tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan beliau gitu. So aku pikir terapis ya. So aku mikir wah kayaknya keren juga kalau aku bisa kayak gitu kan. Misalnya ada klien datang gitu ke ruangan aku, terus aku kayak pakai feeling gitu, kamu nih gak usah ngomong, aku tahu kamu apa gitu kan. Kayak lucu gitu, seru aja gitu, kayaknya keren gitu kan. Selain itu juga yang benar-benar men-trigger aku untuk akhirnya ikut secara beneran gitu ya acara ini adalah karena aku tuh ngerasa kayak gampang capek gitu sehari-hari. Jadi kayak ketemu klien sehari-hari, dengan cerita mereka, bantu mereka, aku ngerasa kayak fisik aku tuh kayak mulai kena gitu, kayak gampang capek, gampang pusing. Jadi kalau misalnya CS itu aku bisa pusing, kayak nut gitu. Aku merasa dadaku juga kayak gampang capek, gampang sesek gitu. Nah itu kenapa aku pikir oke lah kalau misalnya aku membantu orang lebih lama, lebih maksimal, oke lah masih juga recharge sendiri gitu. Jadi ikut ini tuh sebagai cara aku untuk biar aku nggak lowbat mulu setiap hari gitu. Nah terus sehari-hari di sini ada 3 hal yang aku kayak dapetin di sini sebenarnya. Nah yang pertama itu adalah yang aku notice itu pas aku lagi mandi di hari ke-4. Nah pas aku mandi itu aku udah kayak bawahan baju segala macam ke mandi kan. Terus aku udah mikir oke nih aku mandi pakai air hangat enak gitu kan, kayaknya bakal nyaman, bakal fresh gitu. Terus pas aku mulai buka kerannya, mulai buka showernya, terus kayak muncul tuh air dingin. Terus aku nunggu, loh kok ini nggak dingin-dingin, nggak panas gitu, aku dingin terus. Aku nunggu lagi, kok masih dingin gitu. Terus aku mikir, kok nyebelin banget sih, kok rese gitu kan. Terus pas itu juga aku mikir, loh kok aku mikirnya negatif gitu kan. Gila aku udah belajar 4 hari di sini masih mikirnya negatif kayak gitu. Terus aku jadi mikir, oh iya ingat kata Marta Aga, aku tuh berpikirnya tuh anicca gitu kan, bahwa kemarin tuh aku bisa mandinya panas, sekarang dingin, berbeda gitu kan. Nah akhirnya pas aku ingat anicca itu, aku akhirnya merasa bahwa oh ternyata mandi pakai air dingin itu enak juga ya, seger gitu. Akhirnya bisa enjoy gitu, mandinya tuh gak lagi stres atau menderita, aku bisa enjoy mandi gitu walaupun dingin airnya gitu. Jadi itu yang pertama, jadi anicca itu aku rasa itu sangat membekas aku gitu. Nah terus yang kedua itu adalah jadi pas momen aku mandi itu kita muncul pikiran kayak kamu udah meditasi 5 hari kok masih negatif gitu kan. Kayak aku tuh ada suara-suara yang muncul gitu kan, kamu masa gitu aja langsung pikiran langsung buruk, langsung menyerah, langsung kayak merasa gagal gitu loh, langsung enggak negatif gitu. Nah terus aku jadi muncul suara lain dari arah sebelah sini gitu, kayak muncul suara tapi kan kamu jangan keras juga dong, maksudnya kalau aku salah ya udah jangan dikerasin kan, misalnya untuk ngomongnya gitu kan. Terus aku jadi kayak oh iya benar juga, ada ajaran bahwa kita tuh harus tapi kayak sebaiknya lembut gitu. Jadi jangan kalau ada kesalahan, ada hal yang negatif, kita langsung menjudge dengan negatif gitu. Jadi aku pikir oh benar juga, walaupun aku mungkin masih ada yang negatif manusia ya, masih negatif kan, tapi nggak perlu aku marahin aku secara segitunya. Bisa aku ingetin dengan lembut gitu. Jadi akhirnya aku ingetin, oke nggak apa-apa, aku emang lupa untuk berpikir positif, cuman nggak apa-apa, next time kita bisa coba lagi dan lebih baik lagi gitu. Itu yang kedua itu adalah aku belajar tentang kelembutan dan untuk self love gitu, itu yang kedua. Nah terus yang ketiga ini sebenarnya gini, jadi pas aku mulai ke hari kelima ya, mulai ada cinta kasih gitu kan. Nah pas mulai akhir-akhir kan ada arahan untuk memberi kasih ke orang yang membutuhkan gitu kan. Nah terus aku tuh kayak oke, kalau gitu aku coba
kasih cinta kasih ke klien saya yang sebelumnya. Jadi pas bulan April kan ada klien, terus aku pikir oke kasih cinta kasih ke mereka gitu, biar mereka ya semoga mereka sembuh, semoga mereka baik, semoga mereka bisa hidup nyaman gitu lah, bisa pulih dari masalah mereka gitu. Aku kirim kan, aku bayangin muka mereka, aku ingat untuk bayangin kirim kasih ke mereka gitu kan. Nah terus pas udah selesai hari terakhir kan kemarin ya, kan udah mulai buka HP gitu kan. Terus aku udah buka HP, buka IG, muncul DM dari klien aku yang 1 April tuh dia sama aku terapi gitu kan. Pas terapi itu ya, dia bilang kalau dia itu sangat stres, marah, kecewa, sampai dia tuh punggungnya pegel-pegel semua gitu, punggung, leher pegel semua, tidur nggak nyenyak, dia selalu ada kemarahan gitu, saya rasa benci gitu. Pas kemarin itu dapet DM dari dia kalau Kak Sela gitu, aku mau kasih tahu bahwa aku udah progres gitu, nggak lagi marah. Terus yang paling gong dia bilang adalah pundak dia itu udah bener lega banget, udah bener nggak sakit sama sekali gitu. So aku mikir, wah aku sangat bersyukur juga ya pas denger itu, kayak aku juga balas sama akhirnya kayak aku seneng banget denger kabar kayak gini kan. Terus aku juga akhirnya mikir, dia pas sebelum terapi dia sakit pundak, sekarang udah enggak gitu kan, Anica gitu ya. Terus aku sebelum meditasi aku nggak sakit, terus pas ikut sakit gitu kan, Anica juga gitu kan. Jadi itu sih, dia merasa itu yang 3 hal yang didapatkan. Jadi Anica, kelembutan, dan juga cinta kasih itu penting banget dan bisa dipraktekkan sehari-hari gitu. Terima kasih.